Mari saya akan kembali berbagi pengajaran firman Tuhan. Saya mau bicara tentang lanjutan kemarin. Kita masih bicara tentang fakta tentang Yudas Iskariot di dalam Alkitab. Mungkin kita baca ulang sekali lagi ya. Lukas pasal 6 dengan cepat kita baca bergantian ayat 12 sampai 16 kita baca bergantian. Meskipun Anda di Zoom tetap di mute ya mic-nya, tapi keluarkan suara saudara ya. Saya kelihatan depan televisi saudara ada wajah-wajah itu, ada yang tutup, ada yang dibuka gitu ya. Saya berharap sih dibuka videonya supaya kelihatan wajahnya saudara ya. Kita baca bergantian ya. Saya baca ayat 12 Lukas pasal 6 begini kata firman Allah. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. 13 terus. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Baik. Ayat 14. Simon yang juga diberinya nama Petrus dan Andreas, saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus. 15 terus. Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot. Mari sama-sama kita membaca jemaat Tuhan yang 16, 2 dan 3. Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Kemarin saya katakan kepada saudara seringkali ketika kita mendengar nama Yudas Iskariot, biasanya kita langsung mencibir, kita langsung nyinyir, kita agak alergi dengan nama Yudas Iskariot. Kemarin saya katakan makanya nggak ada orang tua, papa mama punya anak dikasih nama Yudas Iskariot. Karena Yudas Iskariot ini ketika semasa dia hidup, dia ini dikenang bukan sebagai orang yang baik, tapi dikenang sebagai orang yang jahat, keburukannya, kelakuannya yang tidak baik. Makanya gak ada orang tua yang gak sudi gitu loh kasih nama anaknya Yudas Iskariot. Sebab nama ini mengingatkan kita akan perbuatannya yang jahat dan tidak baik. Tapi nanti saya tunjukkan pada saudara bahwa sesungguhnya orang yang bernama Yudas Iskariot ini memang punya banyak kesamaan. Sampai pada satu titik nanti kita belajar, kita cinta Tuhan, tapi jangan salah, orang ini pun berangkatnya awalnya cinta Tuhan. Nanti saya buktikan Anda tidak boleh, tidak bisa berkata dasar Yudas Iskariot gak cinta Tuhan. Siapa bilang gitu? Kan saya katakan kemarin kepada Anda bahwa Yudas Iskariot ini ternyata memiliki banyak kesamaan dengan kita. Iya kan? Makanya lewat pengajaran firman Allah pagi ini tentang fakta kehidupan Yudas Iskariot, seharusnya orang ini, Yudas Iskariot ini, itu menjadi cermin buat kita, sekaligus warning buat kita bahwa jangan sampai atau jangan-jangan kehidupan kita sebenarnya mengalami hal yang sama seperti Yudas Iskariot. Makanya hidup orang ini jadi cermin sekaligus jadi peringatan. Buat siapa? Buat kita gereja Tuhan, orang percaya yang hidup di akhir zaman. Jangan-jangan ternyata tanpa kita sadari gitu loh, hidup kita, pengalaman hidup kekristenan kita sama dengan dia. Waspada gitu. Yang pertama saya tunjukkan, ternyata ada banyak kesamaan gitu. Lihat gambar ini. Yudas Iskariot ternyata kesamaan yang pertama dengan kita adalah ia sama-sama orang pilihan Tuhan. Kemarin kita udah belajar. Yudas dipilih, bukan asal diambil, bukan asal ketemu, lu jadi rasul, enggak. Bukan asal random, tidak. Lewat doa pergumulan semalam-malaman dipilihlah Yudas. Yudas itu orang sebetulnya dipercaya kok sama Tuhan. Lihat poin kedua. Kemarin kita juga sudah belajar bahwa Yudas Iskariot itu sama dengan kita dalam hal apa? Sama-sama orang kepercayaan. Percayalah kita dipanggil Tuhan, dipilih sama Tuhan, itu sebuah kepercayaan. Saya mungkin tidak bicara banyak di sini, saya mau bicara pada poin ketiga dan poin keempat. Anda yang belum mendengar poin pertama, poin kedua, coba lihat YouTube channel GSPD Jombang yang kemarin ya. Supaya tidak banyak pengulangan dan waktu kita tidak habis berputar di situ. Sekarang saya akan bawa saudara apa saja persamaan berikutnya tentang kehidupan kita sama dengan Yudas. Ya,
Yang ketiga adalah ternyata Yudas Iskariot itu punya persamaan dengan kita dalam hal apa? Sama-sama bendaharanya Yesus. Jadi yang saya mau sampaikan sama saudara pada kesempatan pagi ini, bahwa ternyata Anda dan saya itu di mata Tuhan, kita sama-sama bendaharanya Tuhan. Saya kasih statement di gambar PowerPoint berikutnya, bahwa ternyata kita itu dipanggil, kita itu dipilih sama Tuhan, bukan sebagai pemilik tetapi sebagai pengelola. Kita dipanggil sebagai Tuhan bukan sebagai pemilik tetapi sebagai bendahara. Bendahara itu kan tugasnya menyalurkan berkat. Tahukah saudara bahwa dalam kehidupan Anda dan saya, dalam kehidupan setiap kita itu cuman menjadi orang yang dipercayakan berkat. Jadi setiap berkat-berkat yang Tuhan percayakan kepada kita, berkat itu bukan cuman uang ya. Jangan Anda ketika mendengar mulut saya berkata berkat itu selalu materi mengukurnya. Memang itu pasti termasuk uang. Kesuksesan termasuk berkat. Keberhasilan, job, rezeki termasuk berkat. Tetapi juga mujizat. Tetapi juga jalan keluar yang diberikan kepada Tuhan. Karunia Roh Kudus, talenta, hikmat. Luas ya, suami kita pun itu berkat. Istri berkat, anak-anak kita yang terbaik itu berkat Tuhan. Jadi ternyata ketika kita bicara berkat-berkat itu ada jasmani, ada berkat rohani, luas, dalam dan lebar. Nah, setiap berkat yang saya katakan barusan tadi itu semua Tuhan berikan kepada kita. Job, kesuksesan, keberhasilan, termasuk uang, termasuk kekayaan, termasuk hikmat, kesehatan, mujizat. Itu Tuhan beri kepada kita. Itu sebetulnya Tuhan beri kepada kita sebagai modal gitu. Itu sebagai kemampuan buat kita untuk apa? Untuk disalurkan. Karena kita bukan pemiliknya, Tuhan pemiliknya. Kita cuman bendaharanya, kita cuman pengelolanya. Saudara ya, adalah sangat menyedihkan menurut saya kalau kita sebagai gereja Tuhan, sebagai orang percaya, kita berpikir bahwa kita dipilih Tuhan, kita dipanggil Tuhan, hanya berhenti sebatas menjadi sasaran berkat. Hanya berhenti menjadi sasaran daripada nampung berkat-berkatnya. Lalu cuma berhenti di situ, gak pernah dialirkan. Karena jujur saja, selama ini bisa jadi di antara kita hanya mendengar bombardir berita firman tentang diberkati, kamu akan naik tak turun. Hidupmu akan terus diberkati berkelimpahan sepanjang tahun ini. Hanya berhenti sampai diberkati dan Anda tidak tahu destininya. Anda tidak pernah tahu diajarkan purpose-nya, tujuannya apa. Ya, percayalah, setiap kita itu dipanggil, dipilih Tuhan itu jadi pengelola. Bukan cuman menjadi sasaran berkat, cuman berhenti di situ. Cuman menjadi apa ya? Hanya menampung berkat. Kalau air itu tidak mengalir, hanya ditampung di situ berhenti, busuk itu air. Mesti mengalir, terus baru mengalir, saudara ya. Kita itu kayak keran, semakin dibuka semakin mengalir. Itu pengelola, menjadi salurannya Tuhan. Makanya gak heran ya, hari-hari ini ada banyak orang Kristen. Perhatikan baik-baik pada bagian yang saya katakan ini. Dengar baik-baik saudara ya. Saya memperhatikan hari-hari ini saya banyak menemukan, tidak sedikit tapi banyak orang Kristen yang boleh berkata, saya jenuh Pak dengan kekristenan ini. Di hari-hari ini ada banyak orang yang mengalami boring, jenuh, membosankan dengan kekristenan dijalani. Kenapa ya? Kok ada orang Kristen kok bosan dengan iman kekristenannya? Ada apa gitu? Dan memang sejujurnya hari-hari ini saya banyak bertemu dengan orang seperti ini. Mengalami kejenuhan dengan iman Kristennya. Padahal kalau kita lihat kembali dalam Alkitab, kita lihat kembali kepada firman Allah, yang namanya hidup Kristen itu jauh dari kejenuhan. Hidup Kristen kalau kita baca dalam Alkitab, apalagi kita baca dalam Kisah Para Rasul, hidup Kristen, iman Kristen itu menggelora. Iman Kristen, hidup Kristen itu bergairah. Bagaimana tidak bergairah? Roh Allah bergerak, bekerja dalam hidup kita, menggairahkan cinta kita kepada Tuhan.
Lalu kenapa hidup iman kita, Kristen kita menjadi boring, menjenuhkan, membosankan? Ada apa gitu loh? Kok kita jadi jenuh gitu? Salah satunya jawabannya adalah ini. Kita tidak tahu tujuannya. Untuk apa kita dipilih Tuhan? Untuk apa kita dipanggil Tuhan? Anda nyadar nggak? Kalau di antara misalnya ribuan saudara yang sedang doa pagi bersama dengan saya di YouTube channel GSPD Jombang maupun yang ada di Zoom meeting saat ini, misalnya saya panggil beberapa nama saudara, cuman contoh permisi saudara ya. Saya panggil 10 orang, Bapak Ibu, saya panggil namanya satu-satu persatu gitu ya. Nanti datang ke Jombang ya, ada pasti tanya, kok dipanggil, kok saya dipilih dari ribuan banyak orang, ada pasti tanya, kok saya dipilih Pak, kok saya dipanggil, untuk apa Pak? Bapak mau kasih tugas apa? Anda pasti tanya dong. Pernahkah Anda bertanya sama Tuhan begitu dalam dirimu? Tuhan pilih saya untuk apa gitu loh. Tuhan panggil saya percaya pada Tuhan untuk ikut Tuhan dan percaya ke juru selamat dalam hidupku. Untuk apa Tuhan? Pernah gak mikir seperti itu? Pernah nyadar gak berpikir untuk apa ya Tuhan pilih dan panggil saya? Panggilan kita adalah jadi pengelola, penyalur. Jangan sampai kita, makanya saya katakan sangat menyedihkan kalau iman Kristen kita hanya dibombardir dengan kata-kata berkat materi. Hanya menjadi sasaran berkat, hanya menjadi nampung berkat. Tapi tidak pernah ngerti tujuannya adalah menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi saluran. Anda mungkin bertanya, dasar ayatnya mana Pak Pendeta? Ada. Kalau Anda mau bukti, lihat Kejadian pasal 12 ayat 2 sampai 3. Ini menjadi dasar. Kita itu cuma pengelola. Mari saya baca ya, perhatikan ya. Aku akan, atau sama-sama kita baca boleh 2 ayat ini supaya nangkep sesuatu ya. Kejadian 12 ayat 2 dan 3. Ayo sama-sama kita baca ya. Keluarkan suaramu. Saya berdoa Roh Kudus menghidupkan kata-kata firman Allah ini. Ayat 2 dan 3, mulai 2 dan 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Apa yang kita dapat di sini? Ini buktinya kita pengelola. Ini dasarnya kita penyalur berkatnya Tuhan. Modalnya dari Dia, pemilik berkatnya Dia, Tuhan yang punya. Kita cuma dipercaya jadi bendahara. Kemarin kita belajar, ketika kita dipercayakan berkat sama Tuhan, dapatkah kita membuktikan sebagai orang yang dapat dipercaya? Itu yang penting. Seringkali kita gak dapat dipercaya. Begitu kita diberkati Tuhan, begitu kita sukses kalami mujizat Tuhan, kita lupa sama Tuhan. Tinggalkan kesetiaan, ketaatannya pun kedodoran, cintanya pun mulai kendor. Makanya muncul berkata, kok membosankan ya, kok gini-gini aja sih. Karena kita tidak mengerti tujuan, panggilan dan pilihan Allah. Seolah-olah hidup kita gak ada artinya, gak ada gunanya. Padahal kita punya guna dipanggil sama Tuhan untuk jadi saluran berkat buat orang lain. Orang itu ya, begitu bangun pagi, lalu dia gak ngerti mau bikin apa ya, mau ngapain ya, gak ngerti tujuannya. Mungkin dia naik mobil keluar muter-muter, bingung. Lalu ke kafe, pesen apa, cuman diadu-adu aja, bingung kayak hidupnya, muter-muter, mau ngapain gak tahu. Bosen loh hidup seperti itu, meskipun ada punya duit, tapi gak punya tujuan. Jalan gak ngerti mau kemana, cuman muter-muter, bosen loh. Meskipun Anda kaya tapi gak punya tujuan, diberkati materi tapi gak tahu gunanya, dia diberkati sama Tuhan. Lihat dasar ayat ini, coba munculkan lagi, saya mau terangkan sedikit ya. Kejadian 12 ayat 2 dikatakan, aku kata Tuhan kepada Abraham, akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ini kan keinginan kita, rindunya kita, mimpinya kita kan ini kan. Ingin menjadi lebih besar. Itu janji Tuhan buat Abraham. Dan percayalah, itu janji Tuhan kepada setiap kita. Yang kecil gak tetap kecil, satu kali dibikin Tuhan jadi besar. Yang besar lebih besar. Itu janji kok. Abraham mengalami janji itu, gak usah khawatir.
Yang kedua dikatakan, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Otomatis lah, kalau udah ngalami berkat yang tambah besar, ya semakin kau diberkati, tambah. Bahkan namamu masyhur. Tadinya seperti tanpa wajah, orang gak kenal. Siapa Yohanes? Gak ada yang tahu. Minimal sekarang puluhan orang, ratusan orang masih tahu gitu. Tadi gak ada yang tahu. Semakin Anda ngalami sesuatu dari Tuhan, pemberian-pemberian dari Tuhan, ya otomatis ngalami pada bagian ini. Semakin orang kenal, semakin orang tahu, diangkat kehidupan saudara. Dan engkau akan menjadi berkat. Nah ini saudara ya, ini adalah tujuannya, destininya, purpose-nya adalah ini. Tujuannya apa? Engkau menjadi berkat, salurannya. Jangan cuma mandek ditampung. Jangan hanya berhenti menjadi sasaran berkat, mesti mengalir kau menjadi berkat. Saluran. Ayat 3 saya baca. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, jelas. Dan mengutuk, dikatakan orang-orang yang mengutuk engkau. Wah ini proteksi. Ini hebat ya. Ini perlindungan Tuhan atas orang percaya. Dan saya percaya berkatnya Abraham lewat korban Yesus, kata Galatia, itu turun dalam kehidupan kita. Perlindungan, proteksi. Orang mengutuk engkau, dikutuk oleh Tuhan. Wih dahsyat loh. Dan lihat ini tujuannya makin jelas. Dan olehmu. Coba sama-sama kita baca semua yang di rumah supaya ingat-ingatan warning buat kita. Bercerminlah dari ayat ini. Dan olehmu semua kaum. Kita baca 2, 3. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini loh tujuannya jelas. Untuk apa kita dipilih? Untuk apa kita dipanggil? Dikasih modal, dikasih kemampuan. Karena sebelum kita diberkati, gak bisa jadi saluran berkat. Pipanya berkat gak bisa. Makanya Tuhan kasih dulu. Lewat kesembuhan yang Tuhan beri. Lewat mujizat yang Tuhan beri. Jalannya buntu kerjaan. Mungkin ada proyek buntu. Tahu-tahu Tuhan buka jalan. Itu kan sesuatu modal dari Tuhan. Iya kan? Tujuannya apa? Modalmu itu disalurkan ketika orang alami hal yang sama, bersaksi kepada dia. Anda itu salurannya loh. Tahukah saudara, ayat ini berkata, dalam ayat ini saya mungkin baca ulang sekali lagi ya, supaya Anda dapat sesuatu ya, supaya jelas ya. Ayat 2, aku akan membuat kau menjadi bangsa yang besar, jelas, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Lihat ayat ini, dan engkau akan menjadi berkat. Dan dikatakan di bagian berikutnya turun, segala bangsa di muka bumi itu dapat berkatnya Abraham. Jadi ternyata dari seorang Abraham itu menyalurkan berkat masuk ke dalam dunia. Berkat apa saja, termasuk berkat-berkat jasmani maupun berkat rohani, itu masuk dalam kehidupan kita lewat Abraham. Artinya Abraham menjadi salurannya, berkatnya Tuhan, modalnya Tuhan masuk dalam hidup kita di dunia ini. Jalan masuknya, salurannya adalah Abraham. Anda dapat sesuatu enggak? Anda ngerti tujuannya enggak? Kenapa Tuhan tolong saudara? Kenapa Tuhan sembuhkan saudara? Kenapa jalan hidupmu dikasih jalan keluar, dikasih berkat, dikasih kesuksesan, kasih kerjaan yang bagus. Ya kalau kerjaannya bagus, income-nya bagus dong. Kerjaannya bagus, ya uang yang masuk bagus. Tapi Anda mesti tahu purpose-nya untuk apa, tujuannya. Kembali memberkati, ada saluran, menyalurkan berkat. Bukan cuma mandek, dia di dalam kehidupan saudara mesti mengalir. Sehingga lewat kehidupan saudara yang mengalirkan berkat, ada orang dipulihkan. Ada orang yang susah, ketika kau mengulurkan tangan, dia tertolong. Karena salurannya Anda yang dipakai. Ada orang yang sakit, engkau datang doakan dia sembuh. Anda menjadi saluran. Ada orang susah, stres, Anda datang. Ada sharing sama dia. Ada dengarkan perkataannya. Karena Anda pernah ngalami hal yang sama. Anda jadi saluran loh. Dia jadi tenang. Dia jadi kuat. Padahal mau bunuh diri loh di hari itu. Ketemu sama Anda, sukacita. Anda jadi saluran. Saya dulu pernah cerita sama saudara. Saya lupa dalam tema khotbah apa ya. Mungkin khotbah tentang jalan masuk kah, atau saluran berkat. Keluarga besar dari mami saya dengan keluarga besarnya itu dulunya bukan Kristen. Kepercayaan yang lain, saya nggak sebutkan agamanya apa, tapi yang lain. Itu
satu keluarga besar mami saya itu selamat hari ini percaya pada Yesus. Itu salurannya lewat almarhum papi saya. Papi saya kan pendeta. Bukan karena saluran uangnya banyak, nggak punya uang, tapi lewat iman itu bisa nyalur. Saya pernah bilang ya, keselamatan dari Tuhan yang Tuhan kasih pada kita itu menularnya luar biasa, lebih menular daripada corona loh. Bisa satu diselamatkan, mulai dari mami saya diselamatkan lewat papi, sampai kepada mak saya, mamanya mami. Ya tinggal engkong saya saja belum diselamatkan, meninggal belum selamat. Tapi mak saya diselamatkan. Sampai adik-adiknya mami, semua diselamatkan keluarga besar. Salurannya itu lewat papi. Mendoakan, diapain lagi, di-sharingin. Bertobat, ada saluran. Itu yang saya coba sodorkan, tunjukkan sama saudara. Ini loh tujuan panggilan. Ini loh tujuan Tuhan pilih kita. Ada purpose-nya, ada tujuannya. Bukan cuma mandek di kita jadi sasaran panggilan berkat. Cuma berhenti di kita, nampung berkat. Enggak. Salurkan kembali. Itu maunya Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Saya berharap pengajaran firman Allah ini menyadarkan kita bahwa Yudas sama kita punya kesamaan. Kesamaannya apa? Sama-sama pengelola, sama-sama bendahara. Cuman sayang Yudas sebagai bendahara yang tidak dapat dipercaya. Anda tunjukkan pada Tuhan, saya mau menjadi orang yang dapat dipercaya, tidak pernah berubah. Ketika Tuhan tolong saya, ada banyak orang kan ketika lagi susah jalannya buntu. Aduh takunnya minta ampun cari Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Tapi begitu ditolong sama Tuhan, berkatnya banyak, lupa sama Tuhan. Gak dapat dipercaya. Dulu setia, berubah setianya karena berkat. Banyak orang itu bisa menghandle hidupnya, imannya ketika dia menderita. Tapi begitu keberkatan, gak bisa handle iman. Kedodoran kasihnya, cinta mulai hilang dalam kehidupannya. Saya berdoa pagi ini cinta dari Tuhan kembali bergelora dalam kehidupan kita. Karena tujuan kita sama. Aku pengen Tuhan jadi orang gak berubah. Tetap jadi orang yang dapat dipercaya. Meskipun sudah ditolong sama Tuhan, tetap gak berubah. Makin maju, makin setia, makin cinta kepada Tuhan. Itu doa saya kepada saudara. Nah yang cepat bagian terakhir. Apa kesamaannya lagi yang keempat? Ini yang terakhir saudara ya. Yudas Iskariot itu sama dengan kita. Soal apa? Mengalami ujian yang sama. Pengelola, bendahara. Di mata Tuhan kita sama, Yudas sama. Sebenarnya kita adalah pengelola. Nah pengelola berkat modal yang dikasih sama Tuhan. Apa saja yang saya udah katakan sama saudara. Itu ada ujiannya. Ujiannya sama dengan Yudas. Ada mau tanya, ujiannya apa Pak? Ujiannya adalah Anda ini cinta Tuhan atau cinta uang. Kalau kita ngomong berkat, cinta mamon, cinta dunia atau cinta Tuhan. Ujiannya adalah itu. Bendahara pengelola cuma itu kok. Anda mau pilih setia taat sama Tuhan atau kepada yang lain. Siapa yang mengandalkan hidup kita? Tadi saya sempat katakan, Anda gak bisa berkata, Yudas ini gak cinta Tuhan. Loh, dia awalnya ketika saya baca ayat-ayat firman Allah, saya temukan Yudas ini sesungguhnya orang yang sebetulnya sama dengan kita cinta Tuhan. Mungkin dengan cepat ya, karena waktu saya tunjukkan saja buktinya. Ayat ini mengatakan orang ini cinta Tuhan sebetulnya. Tapi kemudian dia gak bisa mempertahankan integritasnya dapat dipercaya tadi. Berubah, lebih cinta uang dia. Nah saya baca ya, pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesal ia, menyesal. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Ayat 5, maka ia pun melemparkan uang perak itu, 30 keping perak itu ke dalam bait suci, dilempar gitu ya. Lalu ia pergi dari situ dan menggantung diri. Jelas loh, dia menyesal. Apa Anda berani berkata, orang ini awalnya gak cinta Tuhan. Loh dia cinta Tuhan loh. Buktinya dia menyesal. Dia mau tinggalkan semua ikut Yesus, bukti dia cinta Tuhan. Dari kalimat ini saja kita udah ngerti, oh orang ini cinta Tuhan. Tapi dia tahu dia berdosa, dia buang 30 keping perak. Saya pernah ajarkan,
30 keping perak itu kalau dikonversikan rupiah maksimal paling besar cuma 300.000 rupiah. Sampai jeng loh saudara ya. Ya, hanya Sanpo Jian saja dia mengkhianati Tuhan. Urusan uang, awalnya cinta. Awalnya dipercaya kok. Yesus tahu, saya yakin Yesus ngerti, Yesus tahu yang namanya Yudas Iskariot itu lebih mumpuni, dia lebih baik sebagai pengelola keuangan dibandingkan 11 rasul yang lain. Dia ke-12, orang ini bisa dipercaya awalnya soal pegang uang. Nggak mungkin kalau nggak bisa dipercaya soal pegang uang. Pakailah logika yang rasional. Urusan pegang uang itu pasti orang yang bisa dipercaya. Anda adalah orang yang dipercaya sama Tuhan. Kalau Anda ngalami berkat, Anda dipercaya loh berkat sama Tuhan. Dipercaya pekerjaan, dipercaya ini segala macam. Tapi ingat, ketika dipercaya tunjukkan Anda tetap orang yang dapat dipercaya. Nggak berubah cinta kita. Sekali Yesus, selamanya Yesus, nggak berubah. Kalau kita pikir-pikir ya pemberian Tuhan sama kita nggak bisa dihitung loh. Saya kalau nyanyi pujianku tetap cinta, saya mesti nangis saudara ya. Karena saya jujur saja banyak menerima hal-hal yang dari Tuhan. Bahkan hal-hal yang saya percaya di tahun yang baru, mesti ada hal yang baru Tuhan kasih. Nggak bisa bales gitu loh. Kecuali hidup ini mengabdi sama Dia. Kecuali hidup ini diberikan kembali untuk Tuhan. Saya tiap kali nyanyi lagu ini nggak kuat, saya nggak tahan. Hati saya tergetar. Karena memang itu pengalaman bukan cuma saya. Anda juga ngalami itu kalau ada nyadar. Tinggal kita ini dipercaya itu semua dapat dipercaya nggak? Sayang Yudas nggak dapat dipercaya. Dia lebih ujiannya sama. Seringkali kita masalah uang, mamon ini. Coba Anda lihat ya dalam ayat berikutnya ya. Tuhan versus mamon. Musuh Tuhan terberat antara kita dengan Tuhan itu bukan setan, saya pernah katakan. Musuh berat itu apa? Mamon. Ya, itu mamon. Kepanjangan kalau saya ngomong ini, tapi saya baca saja ayatnya. Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan saya tertarik dengan kata kalimat ini, dan tidak mengindahkan yang lain. Gak mengindahkan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Begitu ada cinta mamon, mulai tertarik kepada mamon, Anda gak akan mengindahkan Tuhan. Itu Alkitab katakan. Anda akan sepelekan Tuhan. Dan itu tanpa kita sadar itu terjadi pada kita. Dengan cepat saya tunjukkan kalimat ini, statement ini. Jadi iblis, setan itu memakai uang, memakai mamon untuk kita berkhianat, tidak mengindahkan Tuhan dan tidak mentaati Tuhan. Uang ini masalahnya saudara. Makanya saya pernah katakan ajarkan khusus tentang 1 Timotius pasal 6 ayat 10. Saya cepat saja ya. Perhatikan ayat ini saya baca. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Uangnya nggak jahat. Tapi begitu kita cinta uang, Alkitab buka bongkar sama kita. Cinta uang itu ternyata akar dari segala kejahatan. Anda sebutkan kejahatan ini. Karena terbatas waktu saya. Itu akarnya uang. Termasuk kejahatan dengan Tuhan. Tidak setia, tidak percaya. Itu bisa uang loh. Orang bisa tinggalkan pelayanan. Orang bisa tinggalkan panggilan Tuhan. Itu karena uang. Saya punya banyak bukti sebetulnya. Termasuk pelayan-pelayan Tuhan. Bisa tinggalkan semua. Apalagi zaman modern. Orang bisa saya nanya tinggalkan pekerjaan. Tinggalkan pelayan panggilannya di satu tempat. Itu hanya karena uang. Saya kalau pelayanan ketemu dengan teman-teman saudara ya. Yang pelayanan di Surabaya penggembalaannya, saya temukan begini saudara ya. Rata-rata mengeluh gini, aduh pelayanku Pak ditawari lebih besar sana, pelayan ini Pak sambil begini saudara ya. Kalau saya pelayan di Surabaya selalu sama. Gereja-gereja di Surabaya yang cukup lumayan besar saudara ya, itu tarik menarik hanya ini loh. Saya bukan ngomong apa-apa, cuma jadi cermin. Kita seringkali mencibir tentang Yudas. Tapi jangan-jangan kita seperti Yudas. Dalam ayat ini Yudas kayak ayat ini loh. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uang. Orang kalau cinta uang ya kerjanya memburu uang. Tuhan di belakang gak diindahkan. Memburu berarti uangnya di depan. Tuhannya di belakang. Harusnya Tuhan di depan, uang di belakang kita. Uang yang memburu kita. Orang menyimpang dari iman. Menyiksa dirinya dengan berbagai kejahatan. Statement ini penting. Lihat gambar ini. Adalah salah
Jika kita memburu uang karena uang yang seharusnya memburu kita, uang di belakang kita. Ini saya suka ajarkan sama jemaat di Jombang. Kalau orang memburu uang berarti uang di depan. Makanya saya katakan, ada jangan cuman sinis. Oh, dengan nama Yudas ada sinis. Padahal tanpa sadar, banyak di antara kita melakukan pengalaman yang sama dengan Yudas. Seringkali hanya karena uang, karena urusan ini, urusan itu, kita tinggalkan ibadah, kita tinggalkan Tuhan, kita tidak mengindahkan Tuhan, kita melupakan Tuhan. Apalagi kalau kita pelayanan, tugas pelayanan. Saya memang kadang setiap bulan kadang ada satu jadwal saya keluar gitu, lain di luar. Tapi itu bukan motivasi karena uang juga. Walaupun kita butuh uang. Kalau enggak kita jadi kayak Yudas loh tanpa sadar. Termasuk saya, termasuk Anda pengusaha. Kita berkata aku cinta Tuhan, tapi seringkali urusan Tuhan kita tinggal. Ketaatan sama Tuhan kita nggak indahkan karena apa? Karena urusan uang. Ada job besar Pak. Lalu Anda lupa sama firman. Padahal nggak bener itu. Anda jangan cuma mencibir Yudas loh. Kadang kita sama loh kayak Yudas. Anda ini setiap kali gini loh. Setiap kali Anda membuat keputusan. Keputusanmu itu berdasarkan kebenaran firman. Ini penting kata-kata. Atau berdasarkan uang. Ada lagu ya. Apa yang dicari orang. Uang. Apa yang dicari orang. Uang, uang, uang. Uang terus saudara ya. Itulah di dunia. Tapi kalau kita nggak sadar, kita jadi kayak Yudas. Makanya setiap Anda ambil keputusan, mau dalam pelayanan sama saja. Dalam dunia rohani sama. Dalam pelayanan kah, dalam urusan kerja kah, kerjasama dengan orang, urusan ini, urusan itu. Anda ambil keputusan itu berdasarkan kebenaran firman atau berdasarkan uang. Begitu Anda berkatakan berdasarkan uang. Sama pengalaman kita dengan Yudas dong. Anda jangan cuma mencibir loh. Ada banyak kesamaan. Anda jangan langsung sinis dengan nama Yudas. Ternyata Yudasnya ada di kita. Maaf ya saudara ya. Memang pengajaran ini agak tidak enak kedengarannya pahit. Tapi sehat buat rohani kita. Supaya kita dapat mempertahankan diri. Menjadi orang yang dapat dipercaya. Sekali cinta Tuhan. Sampai kita dipanggil Tuhan kedapatan. Kita tetap cinta Tuhan. Tidak berubah. Kalau Anda nggak berubah, Anda akan mengalami. Kalau saya katakan adalah salah kalau kita memburu uang. Harusnya uang memburu kita. Ini Mazmur 23, ini ayatnya ayat 1. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau Tuhan di depan kita, tidak akan kekurangan. Yang di belakang kita itu akan menolong kita. Uang berkat menyusul kita, memburu kita. Ia menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku dan seterusnya. Saya tidak berpanjang. Di 2023 ada banyak lawan, ada banyak kesukaran. Tapi Tuhan sediakan hidangan, ada berkat, ada kekurangan. Asal yang kita buru adalah Tuhan yang kita kejar. Bukan uang. Ingat, setiap ambil keputusan, lihat kembali. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Atau kebenaran kedasarnya adalah uang. Begitu uang, sama kita dengan Yudas. Gak dapat dipercaya. Kiranya firman Allah ini menjadi kekuatan buat setiap kita. Tuhan berkati setiap kita.